harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak. Pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongannya sehingga pada saat ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Layakan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mempersembahkan setiap puji-pujian kami, sehingga keberadaan kami saat ini Tuhan tidak sia-sia begitu saja. Namun biarlah setiap puji-pujian yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, kita sama pujian kita memasuki ruang Maha Kudus.
sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Biarlah ini menjadi kesaksian bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami tidak beribadah biasa-biasa saja, tetapi kami sungguh menyadari kalau kami ada semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati dan hidup kami. Biarlah Tuhan menilik setiap pribadi kami, sehingga biarlah ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, dan Engkau yang akan menarik banyak jiwa untuk datang kepadamu, sebab Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kami bangga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkarya, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak kepadamu. Semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita mau bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
tetap berdiri. Dia luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita ganti pujian kita. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saja saya memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu, para remaja dan pemuda-pemudi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dari Ref. Pemuda-pemudi silakan. Haleluya, Tuhan memberkati puji-pujian dari sekolah minggu, para remaja dan pemuda-pemudi. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus namanya.
kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud. Haleluya Yesus.
Tuhan, bahwa kami haus, jiwa kami rindu akan firman-Mu, hati kami rindu akan kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, berbicaralah bagi kami ya Roh Kudus. Biar firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami terima pagi hari ini, memberkati setiap kami, mengubahkan hati kami, memulihkan hidup kami, menguatkan setiap iman percaya kami. Allah Roh Kudus, tolong kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, lingkupi kami dengan urapan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu, suara-Mu yang akan kami dengarkan pagi hari ini tidak berlalu. Setiap perkataan firman-Mu tidak berlalu, tetapi tinggal termeterai, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam setiap hidup kami. Lalu oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, urapan hikmat otoritas ilahi menjadi bagian dan milik hamba-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, buat firman Tuhan yang akan kami terima. Dengan duduk tenang kami siap menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita kiranya tidak akan lalu dengan percuma, tetapi kehadiran kita dapat menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita memuji Tuhan bahwa hati kita haus, jiwa kita haus akan kebenaran firman Allah. Firman Allah, tidak ada sesuatu yang dapat memuaskan hati ini. Di bawah kolong langit harta tidak akan mungkin memuaskan. Pangkat jabatan pun tidak akan memuaskan. Tetapi kebenaran firman itu yang memberi kepuasan yang sejati bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita masih ada dalam suasana kebangkitan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus mati, dikubur selama 3 hari 3 malam. Dan pada hari yang pertama, yaitu di dalam minggu, di mana hari Minggu subuh-subuh Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Allah ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Di dalam Injil-Injil ada tertulis baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Di situ semua tertulis tentang baik kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya dinyatakan atau dituliskan. Dan pagi hari ini kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan ketemukan pembacaan itu, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dan selanjutnya kita akan baca. Saya persilakan kekasih Bapak Ibu yang sudah dapatkan, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan dengan membaca kebenaran firman Allah. Saya bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara kekasih semua baca.
dan begitu pun selanjutnya sampai ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. 3. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Maka mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Kita baca bersama. 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kebenaran firman Allah kita telah baca tentang kebangkitan Yesus. Kalau di dalam pasal sebelumnya kita melihat bahwa ketika Yesus sudah disalibkan, kemudian dia dikubur, dan murid-murid khususnya perempuan-perempuan dikatakan mereka tahu di mana letaknya kuburan itu, di mana Yesus diletakkan atau di mana mayat itu diletakkan. Tetapi yang laki-laki entah bagaimana ya, yang laki-laki tidak dilihat dan tidak dibaca di sini bahwa mereka ada. Bahkan mereka sudah pergi. Nah, ibu-ibu atau wanita-wanita dan perempuan-perempuan yang kita baca tadi, mereka tahu tempat di mana Yesus diletakkan, mayat Yesus diletakkan. Dan waktu itu mereka hanya memperhatikan, dan setelah itu mereka kembali dan mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk membawa ke kubur Yesus. Namun kita membaca tadi bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ada beberapa wanita atau yang keren yang kita tahu, ibu-ibu. Ibu-ibu telah mempersiapkan rempah-rempah untuk datang ke kuburan. Dan dikatakan bahwa masih pagi-pagi sekali mereka itu datang ke kubur. Antara lain Maria dari Magdala yang dikenal dengan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan di Injil yang lain dikatakan bahwa ada Yohana. Nah, puji Tuhan. Mereka ini mempersiapkan rempah dan datang ke kubur pada pagi-pagi.
tentunya masih subuh-subuh. Minggu lalu kita adakan ibadah subuh jam 6 subuh kita, pagi-pagi kita. Mengapa kita lakukan ini? Karena ya kita melihat di dalam kebenaran firman Allah, wanita-wanita atau ibu-ibu telah pergi ke kubur pada pagi-pagi hari. Kalau secara pikiran manusia masih gelap-gelap, ibu-ibu pergi di kubur. Tentunya kalau perasaan manusia pasti takut-takut. Hari Sabtu yang lalu sebelum Paskah, kegiatan FKGM atau Forum Gereja-Gereja di Mamuju sepakat untuk mengadakan pembersihan di kubur, di pekuburan Kristen. Nah, dijadwalkan jam 7 pagi. Nah, memang karena Pendeta Max salah satu pengurus, maka beliau sudah pagi-pagi ke sana. Nanti saya, Eci, dan kami menyusul dari belakang. Tetapi pagi-pagi itu jam 7 Pendeta Max sudah pergi. Dan sampai di sana sudah didapati ada seorang bapak yang sudah ada di sana lebih dahulu di sana. Namun mengapa kekasih bapak ini dia tidak naik ke atas, cuma dibawa-bawa saja, dibawa-bawa. Ya, kan ada tangga tuh naik, tidak langsung ke atas tapi dibawa-bawa saja. Padahal katanya bahwa dia takut juga untuk naik sendirian. Haleluya. Nah, ketika kami datang, saya dengan Eci datang dan ada anak Truli, kami naik dan kami boleh melihat, wah, memang saya naik itu cukup ngos-ngosan juga, ngos-ngosan saya. Tapi puji Tuhan kami naik dan ternyata sudah ada yang lain, antara lain maminya Erin. Sudah ada di sana dengan papinya Jason. Haleluya, mereka sudah lebih dahulu di sana daripada kami. Nah, puji Tuhan, kita melihat dan membaca tadi, ibu-ibu sudah datang ke kubur pada waktu subuh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendapati bahwa kubur itu yang semula dimeterai dengan batu yang besar sudah terbuka. Kita lihat ini ada gua yang dibikin oleh Pendeta Mat. Ini sudah kosong. Demikian kira-kira begitu. Murid-murid atau ibu-ibu yang datang ke kubur melihat bahwa sudah kosong kuburan itu. Di bagian lain dari Injil Markus, Injil Lukas, di situ dikatakan Injil Lukas pasal 24 bahwa mereka datang melihat kubur sudah kosong, sudah tidak ada lagi mayat di dalamnya. Dan pembacaan kita tadi bahwa pada saat itu terjadi gempa bumi. Karena apa? Ada malaikat yang turun dan menggulingkan batu yang dipakai untuk menutup kubur itu. Nah, kemudian dia duduk di atasnya dan ayat yang keempat kita baca tadi, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ketika terjadi gempa bumi itu, di mana batu-batu yang menutup pintu kubur sudah digolekkan, sudah dikasih keluar, dan malaikat yang datang itu duduk di atasnya. Penjaga-penjaga karena tentara Romawi diberi tugas bahwa jaga kuburan itu. Jaga kuburan Yesus, mayat yang telah dibaringkan. Dan waktu terjadi gempa bumi, dikatakan pembacaan kita bahwa penjaga-penjaga itu takut kegentaran
dan kelihatannya seperti orang mati. Haleluya. Tetapi di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ada penghiburan kepada ibu-ibu atau wanita-wanita, perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu. Jangan kamu takut. Kalau penjaga-penjaga tadi mereka takut kegentaran dan kelihatan seperti orang mati. Namun penghiburan bagi ibu-ibu yang datang, bagi wanita-wanita yang datang, tentunya mereka datang karena didorong oleh kasih. Tidak mungkin mereka akan ke kubur kalau tidak ada kasih. Tapi karena mereka mengasihi Yesus, mereka datang ke kubur. Kendati pun mereka telah mendapati bahwa kubur itu sudah kosong. Yesus, malaikat yang ada waktu itu berkata, jangan kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Haleluya. Yesus tahu bahwa wanita-wanita ini, perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu, datang mencari Yesus. Namun di dalam ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Jangan takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Haleluya. Seperti yang dikatakan sebelumnya. Nah, kekasih di dalam Tuhan, wanita-wanita ini ketika mendengarkan jangan takut, ada harapan, ada sukacita, tetapi juga ada ketakutan. Takut bercampur dengan sukacita. Karena apa? Mereka bahwa dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Haleluya. Sesungguhnya Yesus mati, tetapi tidak seperti orang mati yang lain. Tidak seperti pejabat-pejabat atau pembesar-pembesar yang lain. Mati tinggal dalam kubur. Tetapi Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puja, Yesus yang hari ini kita agungkan dia tidak tinggal di dalam kubur, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan Alkitab mengatakan, sekiranya Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Haleluya. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita, sia-sialah kita percaya kepada Yesus. Tetapi yang sesungguhnya, yang sebenarnya, memang Kristus mati, Yesus mati, tetapi dia dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Itu kebenaran yang tidak dapat disangkal dan kekasih di dalam Tuhan. Kendati pun kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya di dalam pembacaan kita tadi, ada saksi-saksi dusta. Mereka berbohong. Dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-16, dusta ayat 11 dusta mahkamah agama
ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Coba perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berita kebangkitan Yesus telah disiarkan, telah disampaikan kepada wanita-wanita yang datang. Namun kekasih di dalam Tuhan, serdadu-serdadu yang disuruh jaga kuburan itu, mereka telah pergi ke kota dan memberitahukan kepada imam-imam kepala dan para tua-tua bahwa kejadian itu, bahwa mayat Yesus sudah tidak ada, sudah bangkit. Apa yang terjadi? Mereka membuat kesepakatan, mereka berunding dan mau menyokok serdadu-serdadu atau penjaga-penjaga kuburan itu, bahwa katakan bahwa waktu kami tidur, murid-muridnya datang mengambil mayat Yesus. Itu berita bohong. Dan kita lihat bahwa hari-hari ini banyak berita-berita yang tidak benar, banyak berita-berita bohong. Dan kalau kita tidak peka dan kita tidak memahami yang sebenarnya, kita gampang percaya dengan berita-berita yang bohong. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, yang pasti bagi kita bahwa Yesus sudah bangkit. Karena dia sudah terlebih dahulu sampaikan kepada murid-muridnya bahwa tak dapat tiada anak manusia akan disalibkan, maka kemudian dikuburkan. Dan ada tanda Nabi Yunus di dalam tanda Nabi Yunus yang kita dapat baca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Tolong kita Max tolong bacakan Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Ada tanda Nabi Yunus yang disampaikan kepada mereka murid-murid. Matius 12 ayat 40. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi itu ada tanda Nabi Yunus ini merupakan suatu nubuatan tentang bagaimana Yesus akan mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Dan ketika wanita-wanita yang menyaksikan kubur yang kosong itu, maka malaikat berkata, pergi sampaikan kepada murid-murid bahwa dia sudah bangkit. Ayat 7 dari pembacaan kita, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka diberitahu pergi, sampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa dia sudah bangkit.
Dan ketika mereka mendengarkan itu, mereka tidak tinggal di kubur, tetapi segera mereka tindak lanjuti apa yang malaikat itu katakan. Ayat 8, maka mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Haleluya. Wanita-wanita ini segera pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Haleluya. Berita sukacita. Kendati pun ada ketakutan yang bercampur dengan sukacita, tetapi mereka berlari pergi mendapatkan murid-murid yang lain. Sebagaimana malaikat itu katakan, pergi kepada murid-murid dan sampaikan bahwa dia sudah bangkit. Haleluya. Dan waktu itu mereka pergi. Di dalam ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Kepada wanita-wanita itu Yesus berpesan, karena mereka sudah lihat Yesus, bahkan mereka datang memeluk kakinya dan menyembah dia. Yesus berkata, pergi, sampaikan kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Siapakah saudara-saudara daripada Tuhan Yesus? Alkitab katakan, saudara-saudara dari Tuhan Yesus adalah mereka yang percaya, murid-murid yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh adalah orang-orang yang berbahagia. Mungkin dari latar belakang kita ya tidak terkenal, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, hidup kita menjadi hidup yang berharga. Haleluya. Karena apa? Kita ditebus dari dosa-dosa dan pelanggaran kita oleh kematian Yesus, dan kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Kita menerima hidup yang baru ketika kita percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 11 pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, ayat 11, ia datang kepada miliknya. Yesus datang kepada miliknya. Siapakah miliknya? Orang Israel. Tetapi banyak di antara mereka yang menolak dia. Orang-orang Yahudi menolak. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ketika kita telah percaya kepada Yesus, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Berarti kita menjadi ada ahli waris, menjadi ahli waris kerajaan surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berpesan kepada wanita-wanita bahwa pergi sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa kamu ke Galilea, di sana kamu akan berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Mereka pergi, dan apa yang dikatakan oleh Yesus, di sana mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka sudah ada di Galilea, apa berita yang disampaikan oleh Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu? Kita baca ayat yang ke-16 dan selanjutnya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Tetapi ketika melihat dia, mereka menyembahnya
tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka sudah lihat Yesus dengan mata kepala, tapi masih ada juga yang ragu-ragu. Dan saya percaya bahwa mungkin sampai sekarang masih ada yang ragu-ragu, belum yakin akan kekristenannya, belum percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Mengapa? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 di situ dikatakan, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, tetapi telah dijadikan dosa karena pelanggaran saya, pelanggaran kita, supaya kita dinyatakan tidak bersalah. Dia sudah ambil alih tempat kita di atas Kalvari dan dikubur, tapi dia dibangkitkan dari antara orang mati untuk membenarkan saya, untuk membenarkan saudara, bapak, ibu, sehingga kita dinyatakan bahwa kita tidak bersalah. Haleluya. Itulah sebabnya bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-17, mereka sudah melihat Yesus, tetapi mereka masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Jangan sampai ada di antara kita yang masih ragu-ragu, masih meragukan kekristenan, belum menikmati dan belum mengalami bahwa sungguh-sungguh Yesus mati, Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Dan ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu itu, Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada perintah kepada murid-murid yang telah menyaksikan bahwa dia sudah hidup, dia sudah bangkit. Yesus memberi perintah kepada mereka bahwa pergi, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Haleluya. Jadikan segala bangsa menjadi muridku. Dan kalau saudara dan saya sudah percaya kita sudah menjadi murid Yesus, kita adalah bagian daripada berita yang disampaikan oleh Yesus. Kita telah menjadi miliknya. Kita telah mendengarkan berita itu, berita sukacita, berita damai sejahtera, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berita ini Yesus sampaikan kepada murid-murid, pergi, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun untuk binasa. Tetapi kalau toh dia binasa karena tidak percaya. Karena tidak percaya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 di situ Tuhan Yesus di situ dikatakan, karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini. Yesus mengasihi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapa mengasihi semua manusia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Ada di sini yang punya anak tunggal? Satu-satunya anak. Bapa di surga punya anak satu-satunya. Tetapi dia berikan bagi isi dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus mereka supaya jangan ada satu yang binasa. Tetapi kalau toh ada yang binasa karena tidak percaya. Bagian selanjutnya di dalam ayat yang ke-16 itu. Tetapi barang siapa yang percaya diselamatkan. Dan yang tidak percaya dihukum. Haleluya. Dihukum berarti binasa. Haleluya. Itulah sebabnya kalau kita dapat memuji Tuhan,
Kalau kita dapat melayani Tuhan, kalau kita dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu bukan baiknya kita, bukan baiknya saya, bukan baiknya Bapak Ibu, tetapi itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kalau berita tentang kebangkitan Yesus harus disampaikan. Yesus tidak menghendaki satu orang pun untuk ditimpa murka. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Di situ firman Allah katakan, karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun untuk ditimpa murka, tetapi semua supaya beroleh selamat. Semua beroleh selamat. Tetapi benarkah akan semua beroleh selamat? Tidak. Tidak akan semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya dapat percaya, itu adalah kasih karunia bagi kita. Itu adalah pemberian Tuhan bagi kita, pemberian Bapa kepada kita. Itulah sebabnya jaga keselamatan itu yang kita telah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita jual keselamatan itu dengan apapun. Haleluya. Jangan kita tukar keselamatan kita. Dan kita tukar Yesus dengan perkara-perkara dunia. Tetapi mari dengan setia beribadah kepada Dia. Kita dijadikan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Kalau kita sudah menerima keselamatan, kita diberi tugas untuk menyampaikan, memberitakan, dan menyaksikan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Berbahagia Bapak Ibu karena sudah percaya. Berbahagia saya. Kebahagiaan kita bukan terdapat pada harta benda kekayaan. Tidak. Harta dunia itu adalah titipan Tuhan. Saya membaca satu tulisan. Harta yang Tuhan percayakan bagi kita itu adalah titipan Tuhan. Suami, istri yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Jabatan, pangkat yang kita miliki yang itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Nah, apa yang akan harus kita buat? Kita hanya mengucap syukur. Dengan hidup yang ada, kita boleh menikmati hari-hari hidup kita bersama dengan Yesus. Sehingga tidak akan ada yang kita ragukan di dalam hidup ini. Dikatakan tadi, malaikat berkata kepada wanita-wanita itu, jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus. Saya percaya bahwa kita semua tidak ada yang tersamar. Yesus tahu kedalaman hati kita. Yesus tahu kerinduan hati kita. Apakah benar-benar kita mencari Yesus? Kita datang karena kita mencari Yesus. Kita datang karena ingin mendengarkan firman Allah. Kita datang untuk bertemu dengan Yesus lewat pujian penyembahan kita dan lewat firman yang kita dengarkan. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin akan terlepas dari pergumulan masalah dalam hidup ini. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Dia tidak akan memberi masalah yang melampaui kekuatan kita, tetapi Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap pencobaan yang kita alami, sehingga kita dapat cakap menanggungnya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 itu adalah firman Allah bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan-pencobaan yang luar biasa, tapi adalah pencobaan-pencobaan biasa, dan Dia tidak akan memberikannya melampaui kekuatanmu. Tetapi Dia tahu berapa kemampuan iman kita, berapa kekuatan iman kita, dan Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat cakap di dalam menanggungnya. Ketiga, si leher boton, yaitu Holyfield. Iya, Holyfield.
Oh, Mike Tyson bukan Holyfield. Iya, dia lawan dengan Mike Tyson. Holyfield lawan Mike Tyson. Nah, ketika mereka sudah bertarung, semua tahu kan petinju. Lalu apa yang terjadi? Pasti begini-begini sudah seleher beton. Dia tidak sangka kalau nanti dia ditundukkan oleh Holyfield. Mengapa Holyfield bisa kalahkan? Holyfield tidak andalkan kekuatannya. Tetapi yang dia andalkan adalah Tuhan. Kekuatan Tuhan. Ada tulisan di belakang bajunya. Segala sesuatu aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Haleluya. Itu yang menjadi motonya. Sehingga si leher beton Mike Tyson dapat dikalahkan. Karena apa? Holyfield mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan pergumulan hidup. Mari kita tetap percaya kepada Yesus. Kita tetap mengandalkan Dia. Dia memberi kekuatan kepada orang yang menantikan Dia. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan daripada Tuhan. Tetapi mereka yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka akan binasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita yakini bahwa Yesus kita sudah bangkit. Sudah, Dia bukan Allah yang mati, bukan Yesus yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Karena Dia hidup, ada hari esok bagi kita. Karena Dia hidup, ada jaminan bagi kita. Dan jaminannya di dalam menjalani kehidupan ini ada, yaitu Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tolong Max bacakan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya. Haleluya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita, menjadi materai bagi kita. Sebab itu terima Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus. Karena kemampuan kita manusia terbatas. Bukan oleh kuatan, bukan oleh gagah. Tetapi oleh Rohku kata Tuhan semua kita dapat hadapi. Itulah sebabnya jangan kita bermegah akan hal-hal duniawi. Tapi bermegahlah karena Tuhan. Ada yang membanggakan kekayaannya, kekuatannya. Tetapi kita mau bermegah karena Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan Roh Kudusnya sebagai jaminan bagi kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Inginkanlah Roh Kudus, mintalah pimpinan Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kita, membimbing kita supaya kita tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang semakin sukar dan sulit. Ada banyak pengaruh-pengaruh, pengajaran-pengajaran sesat yang dapat membimbangkan kita. Tetapi peganglah kebenaran firman Allah. Yesus berpesan kepada murid-murid bahwa segala kuasa sudah diberikan oleh Bapa kepadaku. Kuasa di atas surga dan di bumi. Pergilah,
Jadikanlah segala bangsa menjadi murid-Mu. Kuasa ini diberikan kepada kita yang percaya untuk dapat menjadi saksi bagi orang lain. Dan ada perintah, jadikan semua bangsa jadi murid-Ku, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan dibaptis ini adalah baptisan sesuai dengan firman Allah, yaitu diselam masuk di dalam air. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum diselam baptisan yang gereja Pantekosta akui adalah baptisan sesuai firman Allah, masuk dalam air dan keluar dari air. Apa artinya masuk dalam air? Kita hidup lama kita dikuburkan di dalam baptisan air. Dan ketika kita kembali, kita bangkit, kita ambil bagian di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, berita ini harus disampaikan supaya semua orang boleh percaya dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Biar kiranya tetap berjalan sesuai dengan firman Allah. Ajar mereka sesuai dengan apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan memberkati kita. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kerinduan, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memegang tangan kita, supaya kita tidak berjalan sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Pelayanan saya serahkan kepada Pendeta Maksa. Setiap hari
Haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak hal yang membuat kami takut. Banyak hal yang membuat kami ragu-ragu dalam kehidupan kami. Kekhawatiran menghimpit kehidupan kami, Tuhan. Tapi firman-Mu datang kepada kami mengingatkan kami. Berita sukacita itu, berita Paskah itu. Jangan takut. Yesus telah bangkit. Dia tidak ada di dalam kubur ini. Dia telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan. Benar Engkau mati, Engkau dikuburkan, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, Bapa. Itulah yang membuat kami bangga. Itulah yang membuat kami tidak sia-sia percaya kepada Engkau. Itulah berita yang membuat kami tidak sia-sia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan, Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang hidup, Allah yang memberi kami masa depan, Allah yang memberi kami pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk anugerah, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah respon kami pada pagi hari ini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama seperti murid-murid yang ketika Tuhan berjumpa dengan mereka, mereka datang mendekati Yesus, mereka datang memeluk kaki Yesus, dan mereka datang menyembah Yesus. Biarlah ini sikap ini Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Penghormatan kami, haleluya, penyembahan kami kepada Allah yang hidup. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang menyembah-Mu, kami datang tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Haleluya, sebagai penyerahan hidup kami, penyerahan diri kami total kepada Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami kagum akan Engkau, Yesusku. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan telah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Meteraikan firman kebenaran ini dalam hati kami masing-masing. Oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang adalah jaminan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan pesan-pesan firman Tuhan bagi kami, untuk kami tetap percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Juru Selamat, hanya Engkaulah satu-satunya. Tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini, di atas permukaan bumi ini. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan, kepastian akan keselamatan itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala, Tuhan berkati kesehatannya, diberkati Tuhan, bahkan hikmat, otoritas, pengurapan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami semua umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun secara online. Haleluya. Bahkan firman Tuhan ini akan memberkati setiap umat-umat Tuhan, akan memberkati siapapun yang mendengarkannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus,
Biarlah iman kami semua diteguhkan, iman kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya, karena kami berjalan sendiri, ada Tuhan yang beserta menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap kami umat-umat-Mu. Tuhan mengenal kami, apapun pergumulan kami, apapun yang membuat kami takut, apapun yang membuat kami cemas, dalam nama Tuhan Yesus, firman dan Roh Kudus adalah jaminan dalam hidup kami, memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan, memberikan kami kepastian di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Siang hari ini dalam ibadah kami, Engkau, haleluya, melayakkan kami untuk memberi korban persembahan kami. Biarlah Tuhan, setiap pemberian korban kami tidak menjadi kekurangan bagi kami, tetapi kami percaya karena kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami pun Tuhan akan memberi korban persembahan kami sebagai syukur terima kasih kami atas anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berikan, kami lakukan yang terbaik untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan. Biasanya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yang bertugas kami persilakan. Kita angkat pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharap. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharap. Ingin ku persembahkan apa yang
akan hatimu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu jam 6 sore, persekutuan kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu, pukul 11 latihan ibadah raya kedua, dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombi. Musik LC Gideon, Tria, dan Stephen. Singers Ibu Rini Siahaan, Ibu Suri Tombi, dan Ibu Yusda Yonas. Rebana Angel, Jesslyn, dan Reren. Kolektan Ibu Gloria Kailem dan Bapak Yonas. Asher, para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan William. Singers Ibu Yohana Nedi, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Magdalena Herman. Rebana, Angel, Villa, dan Reren. Kolektan Bapak Aris Redi dan Bapak Hans Muntuan. Asher, para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Syukur padamu Yesus.
pujian dan hormat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir dengan berbagai-bagai pergumulan telah diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang akan mengikuti ujian akhir, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan akan lanjut ke perguruan tinggi. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berikan kecerdasan, kepintaran bagi anak-anak kekasih kami, sehingga semua sukses di dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kalau ada umat-Mu yang keluar kota, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Biarlah Tuhan buka jalan mereka boleh kembali, kami dapat bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kekasih yang masih lanjut di dalam tes kepolisian. Tuhan kiranya memberkati mereka sukses karena Tuhan yang menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, Tuhan tilik, Tuhan memberkati. Mereka yang mengembalikan milik-Mu, lipat gandakan apa yang tinggal pada mereka, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ampuni segala salah dan dosa kami. Sempurnakan apa yang kami lakukan saat ini. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan membimbing kita terus dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kami masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.